Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, selamat hari Minggu Prapaskah yang kedua. Hidup kita senantiasa bergerak maju, di mana itu menunjukkan adanya suatu perubahan. Artinya, kita tidak pernah tinggal diam pada satu titik saja. Dalam Injil, kita mendengar kisah Yesus yang mengalami perubahan atau transfigurasi. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Lukas bab 9 ayat 29. Peristiwa transfigurasi adalah peristiwa di mana Yesus dimuliakan dan identitasnya sebagai putra Allah kembali ditegaskan, khususnya dalam ayat, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Penegasan identitas ini hendak menunjukkan kodrat Yesus sebagai Allah dan juga manusia sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pribadinya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada dasarnya peristiwa transfigurasi merupakan gambaran ideal yang akan kita alami pula sebagaimana dialami oleh Yesus, di mana kita juga akan turut serta berpartisipasi dalam kemuliaan Allah dan memperoleh pemenuhannya pada masa akhir yang adalah jaminan dari Allah sendiri bagi kita umatnya. Sebagai seorang pengikut Kristus, kita telah memiliki jaminan dari Allah, bahkan Dia memanggil kita sejak awal mula untuk masuk ke dalam kemuliaannya yang ditandai dengan perjanjian antara Allah dan Abraham yang mewakili seluruh manusia pada waktu itu. Namun, meskipun kita telah diberikan jaminan dan dipanggil untuk turut serta berpartisipasi dalam kemuliaannya, kerap kali kita menolak bahkan menjauhi Allah. Penolakan kita terhadap ajakan Allah nampak dalam setiap perilaku-perilaku yang bertentangan dengan kehendaknya, yakni tunduk pada kuasa jahat dan akhirnya berbuat dosa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, jatuh dalam dosa adalah suatu hal yang wajar dan itu normal. Akan tetapi, jangan dianggap normal jika kita selalu jatuh, sebab kerap kali kita selalu berlindung di balik ungkapan, "Tidak ada manusia yang luput dari salah dan dosa." Ungkapan ini memang benar, tetapi bukan berarti itu meninabobokan kita agar terus tinggal dalam keberdosaan kita. Sebab jika demikian, maka kita telah dengan sengaja menolak panggilan Allah dan rahmat-Nya. Oleh karena itu, Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi pada bacaan kedua mengingatkan kita agar kita mengikuti teladan Kristus. Mengikuti teladan berarti kita mau berubah dan meninggalkan keberdosaan kita dan hidup dalam Allah yang telah memanggil kita. Semoga peristiwa transfigurasi hari ini memampukan kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.